Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, para pembelajar hebat? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 12 Gorontalo tahun pelajaran 2021-2022. Dan pada saat ini anak-anakku akan menerima materi tentang asesmen, AKM, literasi dan numerasi, dan bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Sebagaimana kita ketahui bersama anak-anakku, SMP Negeri 12 Gorontalo merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Gorontalo, dan SMP Negeri 12 Gorontalo ini masuk pada sekolah yang menitik beratkan pada karakter, yakni anak-anakku insya Allah akan menjadi generasi yang berkarakter, berbudaya, berliterasi, atau kita lebih kenal dengan berbudi. Jadi SMP Negeri 12 Gorontalo adalah sekolah berbudi, yakni berkarakter, di mana berkarakter profil Pancasila karena kita merupakan sekolah penggerak, dan yang kedua adalah berbudaya, yang insya Allah kita akan senantiasa mengembangkan budaya-budaya yang ada di Gorontalo agar kita semakin cinta dengan Indonesia dan berliterasi atau numerasi. Selanjutnya anak-anakku, materi kita akan kita lanjutkan tentang yang pertama adalah asesmen atau kita lebih kenal dengan penilaian. Jadi anak-anakku di SMP Negeri 12 Gorontalo ini yang pertama akan insya Allah akan diberikan pengalaman dan akan mendapatkan pengalaman yang tentang bagaimana penilaian yang insya Allah itu akan anak-anakku jalani pada saat belajar di sini, walaupun misalnya masih dalam masa pandemi, yaitu pembelajaran insya Allah akan dilaksanakan dalam bentuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita kembali ke asesmen atau penilaian. Yang pertama, di SMP Negeri 12 Gorontalo ini akan melaksanakan asesmen diagnosis, yakni asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi sebentar nanti pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini anak-anakku akan mengisi angket jawablah dengan jujur, karena angket ini merupakan salah satu bentuk penilaian diagnosis non-kognitif. Nah, di penilaian diagnosis non-kognitif ini guru-guru akan mengetahui apa yang dimiliki gaya belajar anak-anakku, sehingga pada pembelajaran nanti guru-guru akan mengajar sesuai dengan gaya belajar anak-anak semua. Selain asesmen non-kognitif, ada juga asesmen kognitif yang nanti akan dilaksanakan oleh guru-guru secara rutin kepada anak-anak semua sebentar kalau sudah menjadi bagian sekolah ini dan akan melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Yang kedua, anak-anakku akan melaksanakan asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan penilaian atau metode evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring, anak-anakku akan tetap dinilai. Nah, penilaian ini disebut dengan penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini juga memantau pembelajaran anak-anakku dan akan melihat apakah anak-anakku ini semua sudah mampu dan memahami pembelajaran atau pelaksanaan pemberian materi yang dilakukan oleh guru-guru nanti. Nah, pada asesmen formatif ini bisa dilakukan atau dinilai secara misalnya ada kuis pada saat pembelajaran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, atau anak-anakku akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu disebut dengan asesmen
informatif atau penilaian pada saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada juga penilaian pada akhir pembelajaran atau namanya asesmen sumatif. Ya, sebentar nanti setelah melaksanakan pembelajaran atau beberapa kali pertemuan, nanti anak-anakku akan mengikuti ulangan harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Itu namanya adalah penilaian sumatif. Dan metode evaluasi ini dilakukan setelah akhir pembelajaran dan diharapkan anak-anakku bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, sehingga di sini guru dapat melihat perkembangan penguasaan anak-anakku setelah beberapa waktu menerima materi dari guru. Selanjutnya ada yang disebut dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, pada sekolah penggerak ini, siswa kelas 7 maupun siswa kelas 8, jadi nanti insya Allah kalau di sekolah yang lain yang akan mengikuti AKM ini adalah siswa kelas 8. Tetapi karena SMP Negeri 12 Gorontalo merupakan sekolah penggerak, maka anak-anakku semua siap-siap siswa kelas 7 akan mengikuti atau melaksanakan AKM. Di sini AKM ini akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi, di mana ruang lingkupnya juga sebagai kemampuan bernalar anak-anakku semua pada teks dan angka. Jadi jangan, AKM ini bukan harus seperti ujian nasional ya anak-anakku. Jadi tidak usah anak-anakku panik, jangan sampai merasa khawatir tidak bisa menjawab dengan baik. Kita akan melaksanakan di sini bertujuan semata-mata agar dapat melihat perkembangan bagaimana kemampuan anak-anakku dalam berliterasi, terutama kemampuan bernalar pada teks dan angka. Jadi pada intinya anak-anakku semua, marilah rajin membaca, ya, jangan sampai hanya terlalu banyak menonton televisi dengan film-film dan menghabiskan waktu karena hanya berada di rumah. Anak-anakku banyak main game, tetapi carilah waktu untuk banyak membaca pengetahuan-pengetahuan yang bisa meningkatkan kemampuan anak-anakku, terutama dalam berpikir dan berhubungan dengan daya nalar anak-anakku, supaya pada saat menjawab soal-soal yang ada di AKM nanti itu sudah terbiasa, ya. Dan AKM ini nanti akan ada tidak semua, tetapi hanya 45 orang dari siswa kelas 7 dan siswa kelas 8, dan akan dilaksanakan secara daring. Insya Allah akan ada simulasi, jadi tidak usah panik. Mungkin saya tidak tahu Ibu Guru apa ini yang harus saya lakukan, karena sebelumnya akan ada simulasi dan nanti akan ada juga sosialisasi kepada orang-orang tua, terutama orang tua kelas 7. Nah, ini jadi untuk asesmen nasional atau AKM nanti anak-anakku akan ditingkatkan tentang literasi numerasinya, di mana informasi yang diberikan ini berhubungan dengan hasil belajar atau daya berpikir siswa atau yang disebut dengan kognitif atau pengetahuan anak-anakku semua. Selain itu juga ada survei karakter, kemudian nanti ada juga survei lingkungan belajar yang dilakukan ke anak-anakku, yang ada 2 ya, ada literasi dan numerasi dan survei karakter. Selanjutnya saya akan lebih menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan literasi. Literasi, ya benar sekali. Pasti anak-anakku sudah kata literasi itu biasa lebih pemahamannya lebih ke kegiatan membaca. Ya, untuk literasi dasar itu pasti dia berhubungan dengan membaca. Jadi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Jadi anak-anakku nanti mulai sekarang banyak membaca misalnya contohnya teks-teks yang seperti sastra atau cerita-cerita yang
insya Allah kalau sudah terbiasa membaca cerita-cerita atau teks-teks panjang, pada saat melaksanakan AKM itu tidak akan merasa kesulitan, karena literasi membaca itu berhubungan dengan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi pada intinya anak-anakku, ibu harapkan mulai dari sekarang banyak membaca. Kalau misalnya tidak ada buku, boleh secara online, e-book, atau mencari informasi di Google tentang hal-hal yang bersifat akademik atau pengetahuan yang dapat meningkatkan kognitif atau pengetahuan dari anak-anak ke semua. Selanjutnya, bagaimana dengan numerasi? Numerasi itu berarti adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep atau prosedur, bisa berupa fakta dan alat matematika. Jadi kalau yang tadi literasi membaca dia lebih ke teks, kalau numerasi dia lebih ke angka-angka. Jadi alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Jadi anak-anakku mungkin punya pengalaman, jadi pada SD lalu kan sudah banyak mengerjakan soal-soal bercerita, soal-soal matematika dengan bentuk soal bercerita. Jadi mungkin anak-anakku pada saat ini banyak membaca tentang soal-soal bercerita yang masuk pada contoh soal-soal berhitung atau matematika, sehingga pada saat asesmen nanti akan lebih banyak terbantukan. Dan pada kesempatan ini juga mohon orang tua memberikan dukungan kepada anak-anakku, memberikan motivasi supaya banyak meluangkan waktu untuk membaca. Kemudian bentuk soalnya nanti insya Allah ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, isian singkat. Ya, jadi nanti kontennya nanti insya Allah ada di simulasi. Jadi ada soal-soal berbentuk teks, ya, teks informasi. Kemudian kalau numerasi misalnya berbentuk bilangan atau aljabar atau perhitungan. Seperti itu. Kalau dalam literasi membaca ada soal-soal yang berhubungan dengan sosial budaya. Jadi itulah yang kita bisa dapatkan atau gambaran tentang AKM. Selanjutnya di sekolah penggerak nanti SMP Negeri 12 Gorontalo itu, selain anak-anakku akan belajar mendapatkan materi dari guru, juga ada yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan anak-anakku lakukan dengan senantiasa dipandu oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi bagaimana kegiatan berbasis proyek itu? Jadi adalah salah satu strategi pembelajaran yang ada di sekolah penggerak, dan ini merupakan hal yang wajib karena merupakan salah satu struktur yang wajib untuk dilakukan oleh guru, dan anak-anakku juga akan melakukannya, tetapi tidak usah panik. Sekali lagi akan ada guru yang akan memandu anak-anakku dalam melaksanakan tugas proyek nanti. Nah, tugas proyek ini adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi insya Allah dengan melaksanakan tugas proyek ini anak-anakku akan semakin banyak pengetahuan yang akan didapatkan dan semakin terampil. Kemudian juga dalam segi sikap anak-anakku akan lebih berani melakukan sebuah penelitian atau melakukan sesuatu hal yang nyata dan lebih bertanggung jawab, dan
akan berani melakukan presentasi karena sudah melakukan proyek ini dengan baik, dan insya Allah dengan adanya pengalaman belajar ini anak-anakku akan semakin lebih berani untuk mengembangkan apa yang anak-anakku miliki. Penekanan produk pada hasil proyek ini menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Jadi anak-anakku akan diberikan tugas oleh ibu guru dan akan dibina oleh ibu guru, misalnya cara membuat milu siram, ya. Kemudian anak-anakku akan mempresentasikannya ke ibu guru cara membuat milu siram tersebut, dan misalnya presentasi itu dibuat dalam bentuk video. Itu merupakan sebuah tugas proyek dalam bentuk laporan, atau misalnya juga ada tugas anak-anakku untuk membuat sebuah laporan perjalanan, atau membuat laporan menjelaskan tentang tempat-tempat yang wisata yang ada di Gorontalo, atau dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh hasil proyek bisa dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi, dan prakarya. Anak-anakku bisa melihat ini ada contoh-contohnya. Karena sekarang kita belajar mungkin belum bisa bertatap muka, maka tugas proyek itu akan dilakukan di rumah dan bersama-sama dengan teman, mungkin cuma 1-2 orang, karena kita harus senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, pembelajaran proyek ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, benar-benar tugas proyek ini ada pada kehidupan nyata anak-anakku dan bertujuan untuk memperkaya pembelajaran. Kemudian penyelidikan atau eksperimen yang dilakukan harus otentik. Jadi tidak boleh anak-anakku melakukan sesuatu itu, laporan atau karya tulis, itu menciplak hasil karya orang lain. Walaupun itu sederhana, itu adalah buatan anak-anakku semua. Walaupun itu hanya sebuah laporan singkat tentang bagaimana membuat bingkai dari kardus, anak-anakku akan membuat bingkai dari kardus, ada produknya, kemudian ada cara-cara penjelasan bagaimana membuat bingkai tersebut. Itu betul-betul hasil karya dari anak-anakku, bukan ciplakan atau meniru hasil karya orang lain. Jadi benar-benar otentik. Nah, ini ada langkah-langkah yang akan anak-anakku lakukan pada saat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada langkah pertama adalah pertanyaan mendasar. Jadi di sini guru akan menyampaikan topik dengan melakukan juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian anak-anakku juga akan mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan. Guru akan memberikan topiknya, temanya atau tugasnya. Anak-anakku juga pada saat langkah pertama pertanyaan mendasar harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bertujuan untuk membantu anak-anakku membuat proyek. Kemudian setelah itu akan mendesain proyek itu atau produk yang akan anak-anakku lakukan. Yang berikutnya, bersama dengan guru menyusun jadwal pembuatan. Jadi ada kesepakatan antara anak-anakku dengan guru jadwal pembuatan itu. Kalau misalnya guru memberikan waktu 2 minggu, kalau anak-anakku sepakat 2 minggu harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Jangan sampai waktunya 2 minggu anak-anakku molor, tidak bisa melaksanakan proyek itu dengan alasan tidak ada waktu atau sulit, padahal anak-anakku banyak waktu di rumah. Jadi kalau sudah sepakat waktu atau jadwal penyelesaian harus konsisten
dan tepat waktu. Kemudian tidak usah khawatir sebab guru akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek yang anak-anakku lakukan. Dan pada saat pembuatan itu mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada guru. Selanjutnya akan menguji hasil. Jadi proyek atau produk yang anak-anakku lakukan atau telah buat itu akan diuji hasilnya apakah memang sudah sesuai, apakah ini benar-benar dibuat oleh anak-anakku atau meniru orang lain. Kalau misalnya ingin meminta atau bantuan kepada orang tua boleh, tetapi hanya sampai orang tua hanya bisa memberikan petunjuk tapi tidak boleh membuat hasil karya itu. Jangan sampai karena guru tidak melihat maka hasil karya tersebut bukan dibuat oleh anak-anakku tetapi dibuat oleh orang tua. Maka dari itu anak-anakku tidak bisa diuji proyek atau produknya karena itu bukan buatan sendiri. Mau dinilai bagaimana? Karena itu kan bukan yang buat bukan anak-anakku. Ya, seperti itu. Dan terakhir, evaluasi pengalaman pembelajaran. Di sini anak-anakku akan mempresentasikan apa yang anak-anakku lakukan dengan memaparkan laporan yang sudah dibuat. Misalnya proyek itu kan tadi ada boleh dalam karya tulis, dalam bentuk laporan, dan boleh juga produk, tetapi anak-anakku lebih menitik beratkan pada bagaimana cara membuat produk tersebut. Sehingga pada saat presentasi kalau kita melakukannya sendiri, kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa dievaluasi dengan baik oleh ibu guru. Oke, anak-anakku, itulah yang ada nanti pada saat pembelajaran berbasis proyek yang akan menjadi salah satu kewajiban bagi guru dan anak-anakku semua yang nanti akan dilakukan ketika pembelajaran di sekolah nanti. Ibu insya Allah pada saat semua mata pelajaran akan ada tugas proyek, tidak usah panik karena guru akan memandu dan senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anakku semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi MPLS pada hari ini dapat bermanfaat dan insya Allah anak-anakku akan selalu semangat belajar di SMP Negeri 12 Gorontalo. Saya rasa cukup sekian anak-anakku, tetap bersemangat, dan insya Allah kita akan selalu sehat. Salam kepada orang tua dan mohon jagalah kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melakukan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.